siap dimulai ya. Siap ya. Bapak Ibu ada? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Sekarwangi, juga Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, juga rekan-rekan guru dan staf SD Negeri Sekarwangi yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 adalah tugas saya tentang implementasi budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas di SD Negeri Sekarwangi, Cibinong, Cianjur. Nanti yang akan kita paparkan, yang akan kita bahas Bapak Ibu, ya, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian juga kita akan membahas tentang disiplin positif. Lalu kita juga akan membahas tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kayaknya bahasa-bahasa anehnya judul-judul. Judul-judulnya aneh. Pas pertama kali, Bapak Ibu, seri pengalaman, pas pertama kali saya mendengar judul-judul yang ini, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi, dan lain sebagainya, aneh, ya. Aneh, nah pakai ayat lucu gitu, ya. Tapi ternyata setelah didalami, alhamdulillah saya bisa memahaminya dengan baik, ya. Dan sebelumnya, Bapak Ibu ada yang tahu tentang perubahan paradigma belajar? Yang pertama yang akan kita bahas ya, perubahan paradigma belajar. Paradigma itu naon sih, Bu Fitri? Kebiasaan yang terbiasa. Nah, betul-betul ya. Sesuatu yang biasa kita lakukan, ya. Nah, jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya. Nah, di sini ada tabel, kemudian di situ tentang perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya yang positif. Tentunya juga harus didukung oleh lingkungan yang positif. Ya, kalau lingkungan anak hal-hal yang sangat buruk terjadi, misalkan di lingkungan itu ada perjudian dan lain sebagainya, pasti akan sangat susah ya untuk kita membuat budaya yang positif. Berarti yang pertama adalah kita harus merubah dulu paradigma kita. Nah, itu pergi. Ya, ada sedikit pertanyaan dulu ini untuk Bapak Ibu, boleh dibuka Chromebook-nya, nanti Bapak Ibu masuk ke new Google-nya. Nah, Bapak Ibu silakan ketikkan di atasnya yang ini. Di atasnya ada SD Negeri Sekarwangi .blogspot.com. Ada, coba dicoba Bu Yayu, dicoba Bu Yayu. Ada Bu Lucy, di plus ditambah, pakai tambah. Ya, pakai tambah. Di plus, baik. Nah. Ya, gitu. Udah ya. Masuk Pak. SD Negeri Sekarwangi .blogspot.com. Ya. Di situ ada SD Sekarwangi .blogspot.com. Jadi ini salah satu hasil karya saya sendiri. Ini adalah web berbasis blog. Jadi di sini saya simpan beberapa foto, beberapa dokumen dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses
ini kapanpun dimanapun karena ini berbentuk web. Jaringannya kurang bagus. Ya. Blogspot. Iya, tampilannya sih di dua. Ya, gitu betul, sama ya. Baik. Jika sudah, nah Bapak Ibu nanti boleh diklik ini yang lembar kerja tentang paradigma. Coba kita bersama-sama untuk apa ya? Kalau gitu teh refleksi. Pernah kita melakukan hal ini atau apa yang ada di pikiran kita betul atau salah yang kita lakukan seperti ini? Nanti ada di LK Paradigma. Kita coba lihat. Kita hanya mengisi betul dan salah saja sih. Sudah ada yang masuk? Nah, sudah ya? Gak usah pakai spasi SD Negeri, Sekarwangi blogspot.com. Sinyal, jaringan. Ayo kena iya ah. Ini Tinggal diklik tapi itu salaman kayak tadi O-nya. Masih tidak. kurang. Udah ada ilmunya kemarin nggak? Itu guru. Tadi kan? Udah ya, ada 1, 2, udah ada yang ada aja dulu ya. Nah, yang ini lagu. Nah, boleh silahkan langsung diklik tentang LK Paradigma. Jadi diklik ini tentang LK Paradigmanya. Ya. Gua aja mayan kan? Iya, tak pantun lah tuh. Terus ngomong poin ya kayak gitu aja. Bisa Bu Ayu? Masuk ke nomor aja. Tidak ada yang Diklik yang lembar kerja seminarnya Bu. Ya. tidak ada kemana? Lembar kerja seminarnya. Baik, lembar kerja seminarnya coba dicek. Biasa. Ya. Baik, kalau gitu kita sama-sama isi saja Bu ya. Ya, kita sama-sama isi saja Bu. Nah, nanti kalau kita diklik ini kita akan masuk ke lembar kerja ini. Lalu Ibu boleh di sini mau atas nama siapa? BKS misalkan ya. Nah, kita nama BKS. Nah, di sini ada pertanyaan tentang paradigma yang kita miliki. Ya, jadi keseharian kita yang kita miliki atau yang kita sering lakukan atau yang kita alami. Nah, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kira-kira betul atau salah bahwa kebutuhan kita itu sama? Ya, itu pasti. realitas kebutuhan kita itu sama. Baik, Salah. kita isi yang salah. Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Salah. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Lalu kita perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan, misalkan. Jika tadi Ricky, ya si Rizky, ya Rizky tadi ya, si Rizky dindihan budak, gitu kan ya. Nah, pola di dalam pikiran kita itu perilaku buruk itu sebagai kesalahan seperti itu tidak? Belum tentu. Ya? Belum tentu, berarti salah. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk Erna ya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, misalkan Pak Web ke anak didik ya, anak didik. Kita bisa mengontrol orang lain. Kamu kayak gitu, teteh kedah gitu. Tidak. Benar tidak? Tidak, salah. Sering tidak kita lakukan. Ya, tapi menurut paradigma kita bahwa itu adalah salah ya. Saya bisa mengontrol orang lain, salah. Oh, orang lain bisa mengontrol saya, salah ya.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan seperti gini. Hah? Kesalahan. Tinggallah diterangkan ya. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kamu ikutan perseni ya. Kan halus sudah kedetek. Gitu kan ya. Dibujuk udah kita di pasien artos. Nah, itu bakal rame dan lain sebagainya gitu. Ya, akhirnya kita berpikir tidak mungkin anger gitu. Dipaksa we ke orang teh. Nah, itu di pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ada si kalau anger mungkin wae. Ya, model berpikir kita menang dan salah. Harusnya. Jadi intinya gini, kita ada dua anak nih, ya, ada dua anak. Gelut, ya. Terus sudah ditanya, dosa itu panggilanna, itu panggilanna gitu. Jadi kita berpikir, oh si iya nu bener, gitu. Nah, si iya itu salah. Jadi kita berpikirnya kita menang dan salah. Salahnya Bu? Oke, baik. Kita coba jadi. Oh ini rekam dengan berani. Atau bisa dikirim deh. Hah? Terus tersimpan. Oh gitu. Tapi tidak masuk ke respon deh. Baiklah, kita lanjut saja Bu ya. Kita coba kurang akurkan dengan materi yang saya pahami tentang paradigma tadi. Nah, Bu, ini ada di sini, Bu. Ya. Jadi ini ada di sini Bu tentang perubahan paradigma belajar kita. Tadi yang ditanyakan kan, stimulus respon. Ya, respon stimulus yang respon yang sering kita lakukan. Ternyata sangat berbeda sekali dengan teori. Ya, dengan teori. Jadi yang ini realitas, kemudian sampai ke model berpikir menang kalah, ternyata berdasarkan teori kontrol itu sangat berbeda sekali. Ya, contohnya yang tadi model berpikir menang kalah, ternyata di teori kontrol kita itu harus melakukan model berpikir menang dan menang. Jadi tidak berpihak pada satu orang pendidik atau tidak menyalahkan orang, ya. Nah, di sini juga ada beberapa ilusi kontrol, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini paradigma ini tentang ilusi kontrol ini kira-kira cek ibu laras saja. Yang ilusi ini, ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif ini teh harus nanti kieu, itu teh kudu nanti kieu, bener nanti seperti kieu. Nah, lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mana mah budak, orang geus kolot, geus pengalaman. Ya, jadi ternyata perubahan paradigma ini, ilusi-ilusi kontrol ini memang sangatlah kurang tepat. Jadi kita akan bersama-sama nanti memahami tentang perubahan paradigma kita dengan menggunakan teori kontrol yang itu. Bahwa kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu setiap orang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, lalu semua perilaku ini memiliki tujuan. Semua perilaku orang memiliki tujuan. Terus yang bisa mengontrol diri adalah kita sendiri. Ya, jadi itu bisa dikontrolkan ke orang lain. Sepak, sok sepak, lamun orang umum mah, angarnya pakai moal asuh. Ya, lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi maksud kolaborasi teh kita tanyakan dulu, misalkan kayak tadi ada orang yang bertengkar, ya kita tidak memaksa dia bahwa kamu salah, tidak, ya, tapi berdiskusi kenapa seperti itu dan lain sebagainya, kita kembangkan. Makanya intinya kita berkolaborasi dengan si anak tadi yang melakukan kasus lah gitu kan ya. Lalu model berpikir menang-menang.
Jadi tidak menyalahkan. Padahal berpikirnya menang-menang. Walaupun dia salah, kita angkat motivasi, gitu kan ya. Kita angkat motivasi supaya dia tidak melakukan hal itu lagi. Jadi menyadari dia sendiri yang salah, tidak disalahkan oleh kita. Intinya konsep berpikir menang-menang seperti itu. Nah, jadi perubahan paradigma stimulus respon itu adalah membangun budaya yang positif dan sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang yang namanya paradigma tadi, ya, jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami, kita masuk ke disiplin positif. Makna daripada kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, patuh. Atau disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Padahal itu sangat berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali yang namanya hukuman itu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan. Jadi sebetulnya pas dengar kata jangan itu kita tidak nyaman gitu. Malah sok ngahajakeun, di dewe. Kan ya. Jadi tidak nyaman. Nah, ternyata ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pandangan Diani Dosen menyatakan bahwa kata disiplin ini berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar, jadi bukan hukuman. Ya. Nah, jadi disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini menurut Diani Dosen dan melanjutkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Lalu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sampai sana, Bu? Ada tidak pengalaman-pengalaman tentang disiplin? Yang selama ini kira-kira pemikiran Ibu disiplin teh apa gitu? Selama ini pengalaman Ibu disiplin apa? Apakah sesuai dengan ini, Bu? Bahwa disiplin itu adalah belajar. Kalau saya pas pertama sebelum mengetahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu adalah belajar, tadi disiplin itu hukum, aturan disiplin. Tapi kalau Bapak Ibu sepertinya sama ya, enggak? Hampir sama ya. Jadi pola pikir kita, pemikiran kita teh, kamu harus disiplin, bahwa disiplin teh aturan hukum. Coba lihat ini tata tertibnya, gitu kan ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan norma. Segala sesuatu yang berhubungan dengan norma. Kalau Ibu berarti sudah berpikir lebih ke Ki Hajar Dewantara ya. Kalau saya Bu, betul. Kalau saya tadi disiplin itu dimaknai nanti hukum aja, aturan aja. Kalau saya, jadi pas baca ini, oh ternyata disiplin itu adalah tentang sesuatu yang tentang belajar. Baik Bu, selanjutnya kita ke motivasi tentang perilaku manusia. Motivasi. Apa motivasi itu Bu? Dorongan. Terus? Apalagi? Kekuatan. Pengaruh. Ya. Nah, selama ini Bu, Ibu berangkat ke sekolah. Atau kalau di rumah tangga, dengan Ibu memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Berarti kan ada motivasi ya? Ada dorongan. Kira-kira apa sih yang paling dorongan, yang paling bermakna di Ibu? Karena dorongan apa? Yang memotivasi itu karena motivasi apa? Misalkan ke sekolah, Ibu berangkat ke sekolah pagi-pagi jam 7, berapa dengan saya di sekolahnya? Berarti ada dorongan benar? Ada motivasi ya? Apa kira-kira? Ibu ya, yang Ibu berangkat ke sekolah pagi-pagi, kira-kira motivasi apa yang ada dalam diri Ibu? Anak didik, peserta didik.
jawab. Tanggung jawab. Ya, Pak Iman? Siap. Hah? Sudah. Umi apa Umi? Kira-kira pas berangkat pagi-pagi ke sekolah, apakah malu barudak? Motivasinya, udah era, barudak keburu datang. Ada gitu kan? Terus, udah keburu datang isuk-isuk, bisa dicarikan buku KS. Ada kan motivasi seperti itu ya? Di dalam diri kita ada ya? Nah, ya, ternyata ini ada. Dia di Goshen juga dalam bukunya tentang Restorative School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah tadi, isi itu buku KS. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Datang isuk-isuk. Ya. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau perhatian dari orang lain. Wah, Bu Fitri selalu pagi wae. Bu Fitri nanti ada penghargaan. Atau Bapak Ibu nanti siapa yang datang selalu tepat waktu atau selalu pagi-pagi ditaikkan honornya misalkan. Berarti motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya. Jadi intinya hayang katingali. Ya, hayang katingali. Oh, Bu Iis selalu datang pagi-pagi, hebat ya, ada motivasi orangnya. Ya, ada motivasi. Bu Fitri datangnya pagi-pagi, orang yang melihat gitu, supaya orang katingali kebetulan. Ya. Nah, jadi Pak Bu, itu ada 3 motivasi perilaku manusia ya, tentang yang namanya tentang yang namanya perilaku manusia dengan motivasinya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ya Bu. Kita lanjut ke ini. Nah, Bu, coba lihat di situ. Ya, selanjutnya kita ke kebutuhan dasar Bu. Kira-kira Ibu merasa tidak? Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sesuai tidak Bu dengan kata-kata itu? Jika ini terjadi, bukan pada kita ya, jika ini terjadi pada anak kan manusia sama ya, karena ini kan 5 kebutuhan dasar manusia, bukan hanya kita saja. Jika terjadi ini pada anak, kebutuhan dasar ini, tadi ini, maka anak bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi kita pahami dulu tentang kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bukan itu, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini bersikap psikologis. Biasanya tadi kesehatan, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Biasanya ini, kalau bertahan hidup ini biasanya tumbuhnya ke orang-orang yang memang sudah dewasa. Gitu ya. Nah, lalu penguasaan. Yang kedua, penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Coba. Misalkan ada anak pas belajar ya, pas belajar tuh, ayo cincang kayak itu kan dia. Ada tidak Bu? Banyak ya. Banyak. Terus kok kita dipahami tidak apa sih kebutuhan dia teh? Dia teh butuh nanti aman. Ya. Nah, itu berarti kita dari 5 ini bisa jadi kebutuhannya dia butuh bebas. Oh, yang kita lakukan itu, pembelajaran yang kita lakukan itu ternyata untuk dia itu kurang tepat. Dia maunya menjadi orang yang bebas. Maksud yang bebas itu teh dia tidak mau sok tulis, dia tidak mau seperti itu. Kamu bisanya apa? Bu, abdi mah biasa nggak gambar. Oke, kalau begitu masih ada buku gambar. Ayo gambar. Cicing atau budak. Karena kebutuhan dasarnya kita penuhi. Ya, Bu. Nah, berarti si kebutuhan dasarnya belum
perlu kita pahami Bu, dipahami terus kebutuhan dasar setiap anak teh. Nah, terus biasanya ada juga di posisi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia tuh kayak diperhatikan lah terus, selesai diterima. Apa yang dia lakukan, bagus gambarnya, betul kan dari syukur dia butuh kasih sayang. Ya, jadi itu dari si 5 dasar ini memang harus kita pahami Bu. Terus kesenangan. Kesenangan kan budak kayak wah, lo langsung lulupan, kadang main bola di kelas, ya dan lain sebagainya. Nah, gitu. Berarti dia, ya, berarti kebutuhan dasar dia itu memang dia kurang. Kebutuhan dasarnya kurang dilengkapi. Dia inginnya senang, mungkin, emang mungkin ya bukan berarti nggak ikut. Mungkin di keluarganya, si keluarganya terlalu serius dan lain sebagainya. Nah di sini kita di sekolah, ya kita pahami kebutuhan dia. Oh dia teh hayang senang, berarti cara pembelajaran si Pak Girma kudu seperti kieu. Oh dia mah resep teh ulin. Bisa resepna bermain. Sok Pak Gir, ya aya 5 soal. Jawabannya cari ibu terus diterapkan di tanggal ieu. Sina neangan manehanana uriwing. Dan dia masih Pak Gir resepna ulin. Sina keliling dengan, oh iya Bu jawabannya cokot, oh iya Bu, Sina di luar ya. Bisa seperti itu. Jadi sambil bermain berarti belajarnya, karena dia butuh kebutuhan dasarnya tentang kesenangan Bu. Kalau yang bisa baca, tapi kalau yang nggak bisa baca gimana? Nah itu mah butuh perlakuan khusus. Biasanya yang tidak bisa baca itu memang ada beberapa dasar daripada si otaknya itu memang belum mengena ke tingkat kedewasaannya, ya. Tapi biasanya kalau yang tidak bisa baca itu penglihatannya lebih tajam dan daya ingatnya lebih tajam. Berarti biasanya kita harus menggunakan media visualisasi supaya dia lebih cepat. Jadi dia media visualisasi. Tapi ada kalanya Bu yang tidak bisa baca, ya, yang tidak bisa baca bisa olahraga. Yang bisa baca bisa olahraga atau bisa melukis, gambar. Coba kita cari lebih dalam lagi. Si anak itu kan tidak bisa baca, kesenangannya apa? Nah dari kesenangan itu, dari kesenangan bermain itu kita terapkan ke dia, ya, Misalkan Bu, jika tadi, Neng, coba cari huruf C, kan dia sambil main kan dia, ya, misalkan sambil bermain, sondah ya, Neng ngajelang karena huruf C, ya, kan sambil bermain jelang C, oh betul, lama kelamaan pasti insya Allah bisa, tekniknya seperti itu. Kalau ibu kan udah tahu kebutuhan dasarnya loh, manehana mah butuh bersenang-senang ya, kesenangan bermain, bisa kita terapkan sambil itu. Sondang misalkan A, B, C, D, adalah 4. Coba ngajelang karena huruf D kan resep paling mudah. Ngajelang karena huruf D, jelang karena huruf D. Gitu. Apa kan lama-lama insya Allah pasti apa. Tugas guru konsisten, ya. Tong bosenan, ya, tong bosenan. Jadi intinya Bu Umi, terima kasih ya, bagus ya. Terima kasih Bu Umi. Jadi intinya Kasih reward. Jadi intinya kita harus memahami dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bu? Kebutuhan bertahan hidup. Hidup. Lalu yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan. Jika kita sudah bisa memahami setiap karakter anak dengan kebutuhan dasarnya masing-masing, insya Allah apa yang kita sampaikan atau apa yang kita mau, yang kita inginkan, insya Allah tercapai. Jadi intinya kita pahami dulu kebutuhan dasar. Dan tidak di walau ada orang yang paham karena kebutuhan dia apa gitu susah. Seperti tadi paradigma kita dirubah, ya. Jadi kita tidak memaksakan orang lain gitu kan, keinginan kita dan orang lain berbeda. Tadi yang paradigma tadi kita rubah, makanya kita harus tahu tentang 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Kita lanjutkan ke yang kelima Bu.
Ini adalah tentang posisi kontrol restitusi. Di sini saya ada sebuah kasus. Ya, contoh kasusnya ini. Nah, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Banyak yang itu biasanya pengalaman-pengalaman ada pasti. Nah, kira-kira bila bapak atau ibu seorang kepala sekolah, kalau ibu sudah kepala sekolah ya, yang lain nih, jika bapak ibu seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Kira-kira cara anak kumaha gitu, penerapan anak kumaha. Mulai dari mana dulu kira-kira? Pak Riki? Hah? Bukan selinjar. Jadi ini si Ibu Dewi mengadu. Ibu Dewi dapat aduan dari ibundanya Tisa bahwa si Hana ini menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosmed. Gitu. Kira-kira lamun Pak Riki atau Bu Yayu sebagai kepala sekolah, gitu aja. Konsep untuk menerapkan disiplinnya seperti apa penerapannya? Apakah memanggil orang tuanya, pertama memanggil orang tuanya, memberitahukan kepada orang tuanya dan menganalisa. Kan ini Ibunda Tisa itu mengadu seakan-akan bahwa yang salah itu Ibunda Tisa mengadu, berarti yang salah itu Hana. Nah, kepala sekolah itu memberi penjelasan kepada Ibunda Tisa bahwa harus menganalisa dulu kenapa Hana mengeluarkan kata-kata kasar di sosial media. Kemudian memberitahukan juga kepada Hana bahwa memang bahwa Hana juga salah, memberitahukan bahwa menggunakan kata-kata kasar itu salah, meskipun memang Tisa salah. Jadi intinya mempertemukan semua untuk jadi mempertemukan semua untuk mengetahui tentang permasalahannya terlebih dahulu. Ya. Terus titik penyelesaiannya meminta maaf. Tapi cukup rumah harusnya atau dikumpulkan. Harusnya. Mendengar di salah belah pihak dulu. Panggil seorang dulu. Nerangan itu berenama-nama simak kurang. Terus manggil dia itu itu ke Hana ya. Nah itu simak itu orang. Nanti setelah itu kan kita mendapatkan orang. Nanti setelah itu kumpulkan. Benar dan tidaknya kan bedanya. Kalau seseorang berbicara tanpa orangnya dengan seseorang seperti kita, tapi dikumpulnya dia cukup makan. Benar tuh yang telah dibicarakan seperti itu. Kalau cara penyelesaiannya, maka cara penyelesaian dengan kata-kata yang bijak atau dengan yang tadi orang tua muda. Terus ada penerangan ke anak juga bahwa segala sesuatu yang ada di sekolah itu adalah tanggung jawab ibu dan bapak guru atau ibu yang ada di sekolah itu. Jadi kalau sudah memberitahukan kepada orang tua, jadi jalan cerita yang akan dilaluinya itu nanti akan lain ke anak, itu harus pasti. Karena kita sudah SMA-nya. Kalau sudah SMA mah pasti sudah dewasa, bisa mengalah hal yang. Terima kasih Bu Yayu dan Bu KS betulan gitu ya. KS beneran ya. Ya. Terima kasih Bu, semua jawabannya betul dan saya tidak bisa membenarkan karena memang jawabannya benar. Tapi mari kita sama-sama untuk menyimak
ada salah satu video tentang posisi kontrol restitusi. Prostitusi. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Coba Pak Bu, lihat ini Bu. Ambisi restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Coba kita lihat ini ada mini drama ini ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Ternyata yang satu itu posisi penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Coba kita lihat ini kasus Naren. Ini posisi pertama posisi penghukum. Nah, ini siapa ini? Naren, Saya tak sini kamu. guru. Ini guru. Nah, ini si Naren. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Mampu. Apa? Iya, Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Sebagai apa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi yang pertama penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Cenderung. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Jadi dendam. dendam. Ya. Bahkan sebel nih kali guru. Oke ya. Nah, gitu. Lalu ini yang posisinya anak kedua ya. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Pernah tidak kita melakukan ini? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Saya tak. Ya Bayu Tuhan, gini. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Di siswa supaya merasa bersalah. Sekarang ibu harus tulis Di apa posisi ini merasa bersalah. absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu Posisi pembuat rasa Rasa bersalah. berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Budaknya jadi terpede, rendah diri. Sekarang posisi teman. Nah, ini posisi teman seperti ini ya. Sering tidak kita melakukan itu? Kalau saya sering. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Jadi seperti teman gitu Ya ya. sudah sana masuk kelas. Jadi Saya kamu ini ada posisinya saja. seperti teman gitu, menyelesaikannya seperti teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga lain waktu. Jadi kalau yang teman itu, kalau misalkan Bu Iis, Bu Haji, pas Bu Haji tidak ada, budaknya nggak ada Bu Iisnya, pasti berbuat salah lagi. Kalau dengan posisi yang teman. Terus kalau yang monitor, posisi memantau ini. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Ini memantau, sudah kan? jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Nah, ini serius ya ini Bang. formal. Jadi serius itu ngobrol nanti, tapi sesuai dengan aturan, tegas, memantau Bang. Ini posisi yang kelima adalah posisi manajer, bukan manajer, manajer. Cek. Coba kita lihat. Naren nilai. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, gitu. Bu. Jadi posisi kontrolnya tadi itu ada yang disebut menghukum, terus membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Pasti ini sering dialami kita, ya. Jika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, ada yang melakukan dengan, oh tadi mah gitu, saya pernah melakukan dia, oh ini mah menghukum. Terus membuat rasa bersalah. Pernah tidak melakukan kita seperti itu? Kalau saya mah pernah, sering malah. Teman, sama juga saya melakukan itu. Kemudian posisi pemantau sama, sampai orang merasa tegas. Ya, jam 9 aja, jam 7. Ya. Nah, lalu posisi yang kelima manajer, ternyata disarankan agar berdampak terhadap kontrol atau terhadap anak. Ya. Jadi posisi manajer lah yang harus posisi kontrol manajernya lah yang harus kita terapkan ke peserta didik. Jadi seperti itu kesimpulan daripada tentang posisi kontrol restitusi berdasarkan video yang tadi. Ya, terima kasih Ibu Bapak yang masih setia menemani saya. Ya, terusan kita kopi break dulu ya, sedikit kopi break dulu dengan memakan bala-bala. Bala hanut. Ya, baik Bu. Setelah tadi kita memahami beberapa materi atau beberapa teori, kita lanjut ke keyakinan kelas Bu. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menghakimi atau tidak bisa menyelesaikan sesuatu problem, sesuatu masalah jika tidak ada keyakinan kelas atau keyakinan yang dibuat. Ya Pak Bu ya?
Jadi si anak tidak tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Intinya adalah kita yang pertama kali yang harus kita buat sebelum tadi kita maju ke tahap-tahap kontrol tadi, ya, tahap-tahap kontrol tadi, kita harus membuat dulu keyakinan. Nah, Pak Bu, keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Keyakinan ini, atau lamun dina bahasa dulu mah tata tertib, tapi tata tertib dan aturan tidak boleh dibuat seperti itu gitu ya. Tata tertib jangan. Jadi sekarang bentuknya namanya keyakinan. Kalau di kelas, dari kelas saja ya. Keyakinan kelas. Kira-kira yang harus membuat itu siapa? Guru dan anak. Hah? Baik, bagus. Jadi memang yang harus membuat keyakinan itu adalah hasil daripada kesepakatan ide-ide daripada peserta didik. Kasih kertas. Sekarang kita akan menerapkan tentang keyakinan di dalam kelas. Nanti anak teh ngacung. Ya. Kelas harus bersih. Itu dah. Silakan tulis, udah tertulis di kertas masing-masing. Ya, lalu dikumpulkan nanti banyak. Nah, kita pilih-pilih yang kata-katanya sama, disatukan. Kelas harus bersih, datang tidak boleh terlambat. Ya, menghormati teman, tidak main di dalam kelas, nanti akan timbul di situ. Lalu kita tuliskan, ya, tuliskan di bagus-bagus, pakai spanduk dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil kesepakatan dan keyakinan kita. Bagaimana semua setuju? Kita bacakan lagi, ya semua setuju. Kalau bisa bikin angket, tanda tangan mereka bahwa ini adalah hasil persetujuan daripada ide-ide mereka untuk membuat keyakinan yang ada di kelas supaya lebih tertib. Ya itu. Jadi suatu saat nanti jika ada anak yang melanggar hal tersebut, kita gunakan yang posisi manajer tadi. Ingat tidak apa yang sudah kita buat, keyakinan sudah kita buat? Ya Pak Bu, mereka akan ingat. Ya, tidak boleh datang terlambat. Nah, sekarang Iis datang terlambat misalnya gitu. Jadi apa yang harus Iis lakukan? Ya Bu, saya ketiduran dan lain sebagainya. Kita tanya lagi. Jadi ada patokan gitu. Ada patokannya itu tentang keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ya, ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan nanti saat kita membuat atau membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak aja, sekilas gitu. Tapi dipahami oleh anak-anak. Jadi tidak seperti sanksi-sanksi pasal 1 hukuman atas al-qaul, tidak seperti itu gitu kan ya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Lalu pernyataan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu bagus kan? Jangan bermain di dalam kelas. Nah, jadi nanti keyakinan pernyataan kelas nanti dibuat dalam bentuk yang positif. Berjalanlah di koridor kelas. Jadi intinya jangan lari-lari. Sampah pada tempat. Nah, gitu. Jadi buat keyakinan itu bentuknya positif. Sampah pada temannya. Nah. Terus keyakinan kelas mereka tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tadi di kelas di masing-masing mana yang kira-kira ini mah bakal sama misalkan dengan yang ini, kata-katanya dibuat lagi lebih abstrak. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di kelas itu jadi tok jalur keluar.
Ya, pas keyakinan kelas, laksanakan sholat 5 waktu, tidak nyambung kayak ada di kelas terlalu meluas. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Haji, itu sekali. Jadi berkontribusi untuk membuatnya. Semua guru mah hanya sebagai fasilitator saja. Lalu bersedia meninjau kembali ke kelas dari waktu ke waktu. Itu bisa dirubah keyakinan itu, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Kita sepakati terus saja dari waktu ke waktu. Jadi intinya mengingatkan kembali ke mereka. Jadi tahun dibikin sekali tahun pertama semester tadi baca-baca. Gitu. Jadi di saat kita membuat keyakinan kelas pasti akan ada beberapa problem atau kasus-kasus yang tidak masuk ke keyakinan itu. Kita bisa sampaikan anak-anak kemarin ada problem misalkan Ardi memakai sandal. Nah ternyata di keyakinan kita itu tidak masuk misalkan. Bagaimana ada ide-ide tidak untuk memasukkan ke keyakinan kelas? Tuh. Menggunakan sepatu ke sekolah misalkan. Jadi kita keyakinan sekolahnya keluar di jalur. Intinya menambahkan beberapa keyakinan-keyakinan yang memang belum termuat. Nah itu cara pembentukan keyakinan kelasnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu contoh-contoh. Lalu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa saling membantu. Nah ini juga dibuatkan seperti ini dari hal ini bisa dibuatkan berbentuk kata-kata agar mereka mengingatkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Bisa dibuatkan seperti itu. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bang Emok juga kan ada, sumpah Bang Emok, kita juga sama nih, kita bisa ya. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Sah, gitu kan. Ya, terus itu diingatkan terus tiap kegiatan atau tiap masuk sekolah atau seminggu sekali boleh ditambahkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita tadi patokan pertama itu adalah kita membuat keyakinan kelas. Lalu ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu problem atau suatu masalah yang dilakukan oleh anak. Dengan posisi-posisi tadi, posisinya kita menggunakan posisi manajer, patokannya kita patokan ke keyakinan kelas, ya. Terus apalagi posisi manajer dan patokan ke keyakinan kelas. Terus juga selain tadi kita memahami tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ini ada salah satu contoh video tentang bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah problem, sebuah masalah. Ini bisa kita implementasikan juga untuk anak didik kita ya Pak Bu, bila kita menemukan problem. Dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Jadi bukan sanksi, ini adalah pengganti dari sanksi. Kalau sanksi, kalau sekarang restitusi. Dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bisa dipakai juga di rumah atau di lingkungan. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan
dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi Bu, ada 3 tahapan ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan Sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk menyelesaikan problem itu ada 3 tahapan. berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi netizen menggunakan penerapan Segitiga restitusi. Ini. Jadi Bu bisa ini bisa diimplementasikan nanti. Nah, ini kan memanggil anaknya nih. Pertama, langkah pertama. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain kita di depan kelas. Kesel Jadi banget. anak kan langsung curhat ya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah ini menstabilkan identitas, kembalikan ke kita. Pada saat itu kamu melakukan apa? Nah, Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Jadi Saya validasi. bisa dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, seperti itu Bu, 3 tahapan ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi Posisinya manajer, menggunakan penerapannya segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah ini yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tadi kan menstabilkan identitas, siapa tadi namanya? Rohani sehat, ya. Jadi kita tanyakan, tahu kenapa kamu bertemu dengan Bapak? Itu menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi dia stabil dulu nih, oh iya ya, saya merasa gitu kan ya, berarti ada kesalahan di diri saya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu kita tanyakan, apa yang sudah kamu lakukan? Ya Pak, saya memarahi siapa tadi gitu kan. Nah, dia kan merasa tindakan dia salah gitu kan ya, oh iya. Lalu kembalikan lagi ke kita, oh iya, Bapak juga kalau seperti itu
pasti juga Bapak akan merasa marah dan lain sebagainya. Kita dukung dia, ya. Tapi si marah itu ternyata tindakan yang salah. Lalu setelah itu kembali ke tadi, ya ada patokan tentang keyakinannya. Kamu tahu tidak keyakinan yang kita sepakati? Jadi kita kembali ke keyakinan tadi. Nah akhirnya dia lebih berpikir lagi, oh iya saya yang membuat keyakinan ini ternyata hal itu yang saya perbuat itu salah. Nah gitu Pak Buya. Jadi ini tentang segitiga restitusi, namanya segitiga restitusi. Ya, nah ini penerapannya seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, validasi tidak ada yang salahnya. Semua perilaku ini memiliki alasan. Ya, kayak tadi kan si Rizky tadi kan, Pabli tadi ditaruh sendiri, gitu. Ternyata ya si yang kelas satunya itu bukan si Rizky di kelas 1, tapi kelas satunya main ke sini, gitu. Ya, tadi juga ditanya kembali terus alasannya apa, kenapa? Gitu kan ya, bosan Pak di kelas terus. Gitu. Rizky ingat, kalau sedangkan tadi lagi membaca ya, kegiatannya membaca, membuat resume. Rizky ingat kalau lagi belajar seperti apa? Ya Pak, harusnya duduk, tertib dan membaca, tidak boleh keluar. Nah, itu kan ya, jadi si keyakinannya juga sudah mulai masuk, memiliki motivasi internal, jadi masuk ke dia. Terus nanti Rizky harus gimana supaya Rizky tidak keluar? Ya, saya harus duduk rapi Pak. Kalau Rizky keluar, ini akan terjadi tidak? Tidak akan terjadi. Kalau Rizky nggak keluar terus membaca rapi sesuai kesepakatan, Rizky bakal dimarahi oleh guru-guru dan lain sebagainya tidak? Tidak Pak. Jadi harusnya besok-besok saya harus membaca dengan baik Pak dulu, tidak jalan-jalan ke sana kemari. Nah, jadi kan ada dari internal masuk, motivasi internalnya mulai masuk. Beda dengan kita marahi, ya kita marahi. Kamu jalan-jalan, kamu keluar saja, kan lagi belajar dan lain sebagainya. Tidak ada motivasi di dalam dirinya. Bahkan sebaliknya yang tadi, dia akan si ibu itu mah galak, muka siun, nah, gitu ya. Jadi si ibu itu mah galak, muka siun, nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya ini seperti ini, ya tentang validasi tidak udah tadi udah disampaikan di video semua sudah. Nah ini ada beberapa contoh pertanyaannya, ya. Jadi tentang menstabilkan identitas ini ada pertanyaan seperti ini. Lalu validasi tindakan, ya. Lalu menanyakan keyakinan, ini ada, ya. Lanjut. Nah, sepertinya sudah selesai, Bapak Ibu. Kita ada refleksi dan kesimpulan, ya. Refleksi dan kesimpulan, silakan. Ada yang mau merefleksi hasil dari kegiatan tadi? Bu Ayu, boleh? Boleh Bu Ayu update status? Boleh ke depan? Silakan Bu Ayu. Apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah kita sama-sama pelajari pada kegiatan kali ini? Sebenarnya di sini Bu Ayu. Ayo berdiri. Ya. Silakan Bu Ayu. Kesimpulannya saja dari pengalaman setelah memahami modern teori ini, ternyata apa yang sudah saya lakukan itu banyak hal yang memang tidak sesuai. Ya, kesimpulannya setelah mengikuti teori ini dan memang berdasarkan pengalaman-pengalaman juga di kelas, banyak hal yang memang belum sampai itu secara pribadi saya belum sampai ke situ. Memang untuk khususnya untuk kelas 1
seperti sosialisasi yang memang baru-baru ini untuk kurikulum Merdeka baru tahun ini. Jadi penerapan ini belum diterapkan secara maksimal, masih sama-sama belajar. Namun ada beberapa hal yang memang sudah dilaksanakan karena penerapan khususnya di kelas 1 itu memang hampir diterapkan gitu, Pak. Seperti itu mungkin, dan memang insya Allah untuk kedepannya banyak hal yang memang dari sini dipelajari dan juga dibenarkan gitu, maksudnya masuk akal memang perlakuan terhadap siswa itu memang harus sesuai karakter siswa agar siswa merasa senang dan bahagia dan nyaman berada di sekolah. Mantap. Kasih tepuk tangan untuk Bu Yayu. Keren. Ada yang mau menambahkan? Boleh. Bu Haji mau menambahkan? Cukup? Baiklah. Baik Bapak Ibu semua, ya, refleksi tadi sudah, pemahamannya juga tadi sudah, dan thank you. Ya. Jadi dari pemahaman ini, selesai ya. Dari pemahaman ini kita tadi sudah mempelajari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Paradigma, disiplin, motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga. Sekarang kita tinggal mengimplementasikannya kepada peserta didik ataupun kepada masyarakat. Untuk lingkungan luar juga ini bisa diterapkan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk melakukan berbagai macam aktivitas, terutama menjadi pemimpin pembelajaran yang hebat dan luar biasa. Ya. Terima kasih dari saya yang bertugas. Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Briana Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Sekarwangi. Setelah melakukan kegiatan seminar diseminasi model 1.4, yaitu tentang implementasi budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas, pada kegiatan pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9, Bapak Riana Nugraha, saya beserta rekan guru sangat terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan penerapan terhadap peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mantap. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Bapak di sini. Dan tentunya seperti apa yang akan Bapak sampaikan, hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kalau dulu kita ingat dengan tata tertib ataupun aturan kelas. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Agar apa? Agar disiplin. Terus apa lagi? Tertib. Terus apa lagi? Dipatuhi. Ayo, yang perempuannya belum ada yang berbicara. Apa lagi? Naik? Kira-kira kenapa kita harus membuat aturan atau tata tertib? Saat ini adalah keyakinan kelas. Kewajiban. Agar kita melakukan kewajiban. Terus? Agni? Baik. Apa yang kalian sampaikan semuanya betul, berarti kalian sudah paham. Ya. Agar belajar kita lebih menyenangkan. Karena ada
keyakinan-keyakinan atau tata tertib yang harus kita lakukan. Nah, perhatikan. Tapi keyakinan kelas ini, siapa yang akan membuat? Bapak saja atau kalian? Bapak saja. Kita semua ya? Setuju ya? Kita akan membuat keyakinan kelas ya? Ya, boleh. Kalian nanti Bapak akan bagikan kertas warna. Ya. Kalian masing-masing punya ide bagaimana supaya kelas ini lebih baik, lebih menyenangkan, lebih tertib, lebih aman, dan lebih nyaman. Satu orang nanti satu ide, ya, agar kelas ini lebih nyaman. Berarti harus ada aturannya. Paham tidak? Contoh, Bapak kasih contoh ya. 1, datang tepat waktu. Berarti tidak boleh kesiangan ya. Nah, contohnya itu. Kalau datang tepat waktu, kita akan nyaman tidak? Nyaman, karena pas kita lagi belajar, tidak ada yang kesiangan. Pas lagi belajar, ada yang kesiangan, tok, tok, tok. Assalamualaikum, kan terganggu pembelajaran kita. Berarti, keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Nah, kalian boleh membuat ide-ide kalian pikirkan, kalian pahami, kira-kira supaya kelas ini lebih nyaman, belajarnya lebih nyaman, belajarnya lebih senang, apa yang harus, aturan apa yang nanti akan diterapkan. Ya. Nah, nanti setelah kalian menulis di sini, kalian akan menempelkan di sini, ya. Nanti kita akan dipilah, dibagi-bagi mana yang kata-katanya hampir sama, kita bagi, lalu nanti kita akan buatkan kesimpulannya dari kata-kata yang sama tadi. Pasti akan ada kata-kata yang sama ya, atau akan ada ide yang sama. Siap? Siap? Baik. Ada yang tidak mengerti? Sudah mengerti semua? Ya, Sakit tolong dibantu dibagikan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan idenya. 1, 2, 3. Ya, di yang warnanya, di kertas yang warnanya ditulisnya. Pakai nama, atasnya diberi nama. Sudah semua? Sudah? Atasnya diberi nama. Nama, terus nanti kira-kira apa yang, keyakinan apa yang akan dibuat. Nama panjang boleh. Ya, waktunya 5 menit. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit. Sampai 08.26. Di yang kertas warnanya, yang di warnanya. Kan di belakang ada tempelan. Boleh, apa aja ide kalian saja, sok tuangkan di situ. Karena nanti kita akan menyimpulkan ide apa saja. Boleh, menurut kalian supaya ini akan lebih menyenangkan kelas kita. Mulai dari kebersihannya, mulai dari regu kerjanya, mulai dari waktu, tentang tempat duduk, tentang buku, dan lain sebagainya. Boleh? Yang pasti, supaya kelas kita lebih nyaman dan lebih menyenangkan.
Apakah sudah selesai? 5 menit waktunya sudah habis. Nah, sekarang adalah tugasnya kalian setelah menulis di kertas warna atau sticky note, kalian boleh menempelkan. Tempelkan ke sini. Nah, nanti ditempelkan ke sini, di situ kan tempelannya dibuka. Ada tempelan ya dibuka itunya. Nanti kalian boleh ditempelkan ke sini. Sudah selesai? Sudah. Baik, silakan dimulai dari kelompok ini dulu untuk menempelkan. Ini dijajarkan di data, dijajarkan di dia serapi mungkin. Ayo, silakan ditempelkan. Di sini. Ayo sini. Coba ini apa? Jajarkan ya. Ke bawah boleh, ke bawah boleh. Tuh. Boleh. Boleh, sok langsung tempel. Sok, gak apa-apa. Ke atas, ke sini. Sudah. Lanjut, kelompok 4. Ke bawah aja ke sini terus. Lanjut, kelompok 1 boleh. Ya, tempel. Hah? Di nah makanya nempel. Oh, udah ditempel, bro. Tadi udah ditempelnya atau dicabakan gitu? Dicabakan ya. Jadi buat nempelnya. Ya, boleh. Boleh, lanjut. Lanjut, kelompok 2. Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai semua, mari kita baca bersama-sama ya. Kita coba, ini adalah hasil keyakinan dari kalian semua ya, yang akan kita laksanakan tentunya oleh kita. Yang pertama, datang tepat waktu.
datang tepat waktu ketika piket. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan buku. Yang ketiga, harus diam di tempat selama diskusi. Yang keempat, menghargai teman sedang mengerjakan piket kelas. Yang kelima, datang dengan tepat waktu. Berarti ini sama ya? Ini ada yang sama nih. Ya, pencirian. Lalu, membayar uang kas tepat pada waktunya. Ya mah kayaknya bendahara ya. Lalu, membuang sampah pada tempatnya. Membaca dengan tertib. Nah, berarti membaca dengan tertib kita samakan dengan harus diam di tempat selama diskusi ya. Bisa ya, kita beri titik 2 nih. Berarti ini yang kedua. Lalu, datang tepat waktu ke sekolah, sama ya, yang tadi ya, ada. Kita kasih titik 1. Lalu, berkata sopan pada teman dan guru. Wah, menjaga lingkungan di sekolah. Kalau menjaga lingkungan di sekolah, berarti kebersihan ya. Terus, menjaga kebersihan meja dan menjaga kebersihan kelas. Nah, ini menjaga lingkungan sekolah, kita menjaga kebersihan ya. Kita kasih titik 3, ini ada yang sama nih. Nah, lalu selalu hormat pada guru maupun teman sekolah dan adik kelas. Tadi ada selalu hormat itu menghargai teman ya. Selalu hormat menghargai teman sedang bertugas dan ini kita kasih 4 ya. 1, 2, 3, 4 sama ini 1, 2, 3, 4. Lalu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Tadi ada nggak? Belum ya? Setelah membaca buku segera simpan pada tempatnya. Tadi menjaga kebersihan buku ya. Kita kasih ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Menyimpan bola pada tempatnya. Bersikap baik kepada adik kelas. Menyimpan bola pada tempatnya kita samakan dengan oh ya, enggak, masih. Malu berkata kasar, berarti kalau malu berkata kasar, berbohong dan menyontek. Menghargai teman sedang bekerja. Harus berbicara sopan. Nah, ini sama tadi yang tadi berkata sopan ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dilarang keluar saat jam belajar. Dilarang keluar kelas sedang diskusi. Ini sama ya. Kita kasih 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kasih titik 7. Lalu, dilarang berisik saat belajar. Dilarang berisik saat belajar. Dilarang berisik di dalam kelas. Ini sama ya. Dilarang mencoret-coret meja. Lalu, membaca buku dengan suara pelan, menyimpan buku dengan baik, harus merapihkan buku setelah membaca, dilarang ada keributan di dalam kelas, duduk dengan rapi, harus diam saat pelajaran berlangsung. Nah, ini berarti ada nih di sini nih semua. Ya. Semua ada. Baik. Kita pilah-pilah, yang samanya kita pilah-pilah. Ya. Yang samanya kita pilah-pilah. Yang pertama, datang tepat waktu. Ya. Betul tidak? Jadi kalau datang tepat waktu tidak boleh kesiangan. Jam berapa kita harus datang? Jam 6.30 atau jam 7, maksimal jam 7. Ya. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan. Di sini kan ada kebersihan buku, kebersihan lingkungan, kebersihan kelas. Ya, dan kebersihan meja ya. Jadi kebersihan
kelas, terus halaman, terus buku, terus apa tadi? Oh iya, sarana ini ya, sarana olahraga ya. Alat olahraga. Terus meja ya. Meja belajar. Sudah nih. Lalu yang ketiga, apa lagi? Harus diam di tempat selama diskusi. So, apa kira-kira kata-kata yang bagus? Di sini ada nih. Harus diam di tempat. Berarti ini ada harus diam saat pelajaran berlangsung. Loh, harus diam di tempat ini ada nih. Terus berarti titik 2. Membaca dengan tertib. Jadi apa kira-kira? Nay. Harus diam di tempat saat diskusi, membaca dengan tertib. Terus harus diam saat pelajaran berlangsung. Kira-kira kata-kata yang bagus apa? Itu udah ada 3 nih. Ayo, ada ide? Harus diam. Jadi intinya di saat belajar, diskusi, tidak bolak-balik ke sana kemari saat belajar. Coba kata-kata nak. Ayo kata-katanya gimana? Mengganggu. Baik, berarti berarti serius saat melakukan kegiatan belajar ya. Bisa tidak? Ya, jadi tidak bolak-balik. Teheureuy itu. Ya, serius saat melakukan kegiatan belajar dan membaca. Gitu ya. Lanjut, apalagi? Ada yang ketinggalan tidak? Oh, berkata sopan pada teman dan guru. Cekenging, ujag ajig, dan bugag bagog ya. Tanosok. Ya. Jadi kita tulis di sini berbicara berkata sopan pada teman dan guru. Berkata sopan pada teman dan guru. Terus apalagi? Ada yang tertinggal tidak? Ada yang tertinggal tidak? Tadi yang hasil ide kalian ada yang tidak ditemukan? Ada apa? Berkata kasar, berbohong. Oh, berarti di sini ya berkata sopan pada teman dan guru. Berkata sopan pada teman dan guru. Jujur dan apa? Tidak berbohong dan tidak berbohong dan berarti jujur ya. Serta jujur. Bisa di situ ya. Berkata sopan pada teman dan guru serta jujur. Ya. Terus apalagi ada yang ketinggalan? Berdoa tadi, berdoa sebelum belajar ya, belum ya? Harusnya di atas tadi. Hah?
Berdoa sebelum belajar. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Oh, berarti di sini ya. Menjaga kebersihan kelas, halaman, buku, alat olahraga, meja, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Mengerjakan piket kelas. Ya, mengerjakan piket kelas berarti masuk ke kebersihan ya. Mengerjakan piket kelas. Ini nih, tadi menjaga kebersihan, berkata sopan. Oh ya, menyimpan apa tadi? Buku ya pada tempatnya ya. Merapihkan kembali. Ayo, Rapka. Apa Rapka? Pada tempatnya. Dengan suara pelan. Ya, ini merapihkan kembali. Ini teh apa? Alat-alat ya. Alat-alat yang ada di dalam kelas ya, merapihkan kembali buku dan alat yang ada di dalam kelas. Baik. Sudah ya? Sudah, ada yang tertinggal? Siapa yang tidak terbaca? Tuh, membayar uang kas ya? Membayar uang kas mau dimasukkan? Membayar uang kas mau dimasukkan? Baik. Membayar uang kas tepat waktu. Sudah ya, ini ada 8. Kita simpulkan ini menjadi 8. Ya. Bapak bacakan kembali ya. Yang pertama, hasil dari keyakinan kelas kita. Yang pertama, datang tepat waktu. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan kelas, halaman, buku, alat olahraga, meja, dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu serius saat melakukan kegiatan belajar dan membaca. Ya. Lalu berkata sopan pada teman dan guru serta jujur. Berdoa sebelum belajar, mengerjakan piket kelas, merapihkan kembali buku dan alat yang ada di dalam kelas, membayar uang kas tepat waktu. Ada tambahan? Tidak. Ada yang tertinggal? Baik. Jadi untuk yang 8 ini setuju kalian? Siap melaksanakannya? Siap. Nanti ditulis di buku kalian, hafalkan, Bapak juga nanti ke Bapak diketik, dibuatkan di selembaran besar. Ya. Siap kalian melaksanakan? Siap. Nah. Ya. Nah. Ini setuju ya? Baik, kalau kalian setuju, kurang sahkannya. Bapak sahkan bahwa keyakinan kelas belum can diketuk, bahwa keyakinan kelas yang akan kita yakini untuk kenyamanan kelas kita terdiri dari 8 poin. Jadi yang kalian buat semua, hasil kesepakatan semua. Ya. Kalian siap melaksanakan? Siap. Kalian siap meyakini? Siap. Mari kita tepuk tangan untuk keyakinan kelas kita. Nah, setelah ini, karena keyakinannya sudah disahkan, dan keyakinan kelas ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jika ada tambahan, bisa ditambahkan. Ya, keyakinan ini bisa ditambahkan sewaktu-waktu jika ada tambahan sesuai dengan kenyamanan kelas kita. Lalu,
Ini adalah fakta integritas. Bahwa kalian yang membuat ini akan melaksanakannya. Kalian tulis nama, tanda tangan, nanti keterangan. Saya siap melakukan. Ya, siap? Baik, kalau gitu dari sini dulu. Ya, Saki, boleh tanda tangan Saki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra, kelas 6 SDN Sekarwangi. Saya dan teman-teman sangat senang bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama Bapak Guru. Semoga keyakinan kelas yang kami buat bisa menjadikan kelas kami aman dan nyaman, serta kegiatan belajar kami semakin menyenangkan. Terima kasih Bapak Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.